Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-ayatil bayyinati liyukhrijan nas minas zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anna hadza siratun mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarriqu bikum an sabili dzalikum wasawkum bihi la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap muslim harus senantiasa memelihara nilai keimanan secara benar dan jangan asal menerima atau percaya segala sesuatu yang didengarnya, sebab hal itu dapat menyesatkannya dari jalan kebenaran. Di tengah masyarakat muslim, kita sering menjumpai adanya ajaran atau golongan agama yang menyimpang. Misalnya ada paham Islam yang mengarah pada tindak anarkisme, terorisme, aliran Salamullah Al-Ya'id, Gafatar, Ingkar Sunnah, Syiah, Khawarij, Wahabi, Al-Mujassimah, dan aliran lainnya. Dan satu masalah hangat yang saat ini sedang viral mencuat adalah fenomena Pondok Al-Zaitun di Jawa memakai nama Pondok Islami tapi tidak mau berislam secara majmu'ah. Aliran yang menyimpang bisa menerpa siapapun, mulai dari masyarakat tradisional maupun modern yang berpendidikan rendah ataupun tinggi, dari rakyat kelas bawah yang hidup sederhana ataupun kelas atas yang serba mewah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berhati-hati dalam menjalani kehidupan beragama, jangan sampai menempuh jalan yang sesat. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan ini adalah jalanku yang lurus, yaitu Islam, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Al-Ayat. Kita sudah dicontohkan oleh sahabat dan para habaib keturunan Rasulullah SAW. Bahkan ada wali songo di Indonesia, para kiai penerus ilmu. Ada Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ada Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU. Semua itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Ada para guru, para masyayikh spiritual serta guru mursyid thariqat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada umumnya orang yang terpapar aliran menyimpang ini disebabkan karena dorongan semangat yang tinggi untuk merealisasikan ajaran agama yang bisa langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, sementara pengetahuannya tentang agama masih sangat minim. Kadangkala dalam ajaran yang menyimpang itu ditanamkan adanya keyakinan tertentu yang tampang, menarik, meyakinkan dan berbeda dari ajaran lainnya yang mayoritas. Biasanya keyakinan menyimpang ini akan tampak dan dirasakan pada bentuk perilaku sehari-hari yang menjadikan para pengikutnya terpisah dengan masyarakat, mengisolir diri, terkesan eksklusif, aneh, nyeleneh, atau asing. Hal yang berbahaya adalah ajaran menyimpang atau sesat ini mutlak menganggap orang di luar kelompoknya sebagai pihak yang salah atau bahkan kafir. Mereka bisa melakukan bentuk tindakan anarkis, teroris, dan memiliki agenda tersembunyi untuk memiliki kekuasaan tersendiri dalam bentuk negara. Hal semacam ini membahayakan masa depan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan ada yang menguasai musola, masjid, surau, bahkan pondok untuk membesarkan golongan mereka karena berprinsip di luar dari golongannya adalah syirik, musyrik, bid'ah. Ujung-ujungnya menuduh muslim lain neraka. Astagfirullah.
Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap berpegang teguh pada tali agama Allah, yaitu Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, yaitu Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Majelis Ulama Indonesia MUI telah memberikan 10 rambu-rambu bagi umat Islam agar mewaspadai bila ada suatu ajaran yang baru dan berbeda dengan mayoritas. Sebagian diantaranya antara lain mengingkari atau menambah atau mengurangi sebagian dari 6 rukun iman dan 5 rukun Islam, atau meyakini akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i yakni Al-Quran dan Sunnah, atau menafsirkan Al-Quran tanpa berdasarkan kaidah-kaidah tafsir ilmu, hanya mengandalkan kebebasan akal dan hawa nafsunya saja, mengurangi, menambah atau mengubah pokok-pokok syariat ibadah. Contoh, sholat subuh 2 rakaat dia tambah menjadi 3 atau dia kurangi menjadi 1 saja. Dan contoh yang lain, mudah mengkafirkan pihak lain yang berada di luar kelompoknya, atau menuduh kelompok lain sesat, bid'ah, menuduh ziarah kubur musyrik, menuduh tahlilan, takziah sesat. Astagfirullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana cara menangkal agar kita tidak terpapar ajaran menyimpang atau sesat ini? Pertama, bertanya kepada orang yang ahli, yaitu kiai, ustaz yang punya guru mazhur terkenal, atau ulama yang jelas sanadnya, jelas asal usulnya, track recordnya, atau riwayatnya. Artinya kita harus teliti memilih ulama, memilih guru matematika saja, memilih guru ekonomi, fisika, kimia, pelajaran dunia. Kita harus memilih yang terbaik, apalagi guru spiritual, guru batin agama harus yang punya jam tinggi, pernah ke Nusantara berdakwah, mengagungkan asma Allah, bukan hanya ujuk-ujuk tiba-tiba mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas belajar di mana. Untuk itu menguatkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahlis dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan khusus, yaitu agama, jika kamu tidak mengetahui. Al-Ayat An-Nahl. Keahlian dalam bidang ilmu tidak hanya dilihat dari gelarnya saja atau titel kesarjanaan. Memang itu sudah kewajiban. Selain itu juga bagaimana faham atau orientasi pemikirannya, apakah sesuai dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal kebenarannya secara mayoritas yang diakui oleh pemerintah setempat, belum tentu bisa menjadi panutan. Apatah lagi seseorang yang tidak pernah berguru tiba-tiba dipanggil kiai, guru, ustaz, tidak pernah mondok atau bertalaki dengan guru. Apalagi yang terjadi di sebagian daerah-daerah. Maka hati-hatilah dalam berguru menuntut ilmu agama. Memang seharusnya gayung yang mendatangi sumur, bukan sumur yang mendatangi gayung. Begitulah murid, datangilah sang guru, jangan guru yang kita panggil datang agar berkah ilmunya. Yang kita dapat bisa saja dia belum terkenal, masih muda, tapi ilmunya tinggi. Maka kita diajarkan qanaah, tawadu, agar tidak mudah menghakimi pada sembarang orang. Karena ada juga guru, ustaz yang misalnya merokok, maka jangan ambil ilmu darinya, apalagi tidak sesuai fakta. Contohnya, dia katakan tidak boleh laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang bukan mahramnya, sementara itu tiap hari dia melakukannya berdua-duaan dengan wanita. Maka inilah yang ditakuti oleh Rasulullah, inilah yang ditakuti oleh ulama sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wasidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menggunakan daya kritis, nalar dan perasaan untuk mencerna dan memahami setiap ilmu pengetahuan, informasi atau ajaran yang diterima, apakah masuk akal atau tidak.
Kita jangan asal ikut-ikutan kajian di musola atau masjid. Lihat dulu apakah dia masuk dalam kategori golongan yang disesatkan oleh MUI. Sebab semua perkara nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Wala taqfu ma laysa laka biha ilm. Dan janganlah kau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra. Maka kita perlu memikirkan, merenungkan dan merasakan ajaran yang didapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwa hati mampu memberikan pertimbangan kepada kita tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Suatu saat seorang sahabat Nabi bernama Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jita tas'alu 'anil birri." Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Al-birru matma'anna ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi al-qalbu. Apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku menjawab, benar ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu, sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas. Meski banyak orang yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, bergaul dengan masyarakat. Hal ini untuk menguatkan ukhuwah dan agar bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan. Demikian juga bila ada kesalahan, ada pihak lain yang mengingatkan atau menasihati agar kita tidak tersesat semakin jauh. Seringkali terjadi aliran atau golongan sesat menjadikan dalil bid'ah sedikit bid'ah karena hanya itu yang dia tahu. Maka untuk menghindarkan diri dari jebakan aliran sesat adalah dengan bergaul bersama masyarakat golongan yang umum pada daerah itu dan berjemaah dengan kaum muslimin. Lebih ideal lagi jika kita mengikuti organisasi resmi yang disahkan, yang diakui oleh pemerintah setempat, seperti dua organisasi besar di Indonesia. Rasulullah mengingatkan bahayanya bila seorang muslim menyendiri dan tidak mau bergabung dengan jemaah kaum muslimin. Fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghamam al-qasiyah. Hendaklah kalian berjamaah karena sesungguhnya serigala itu hanya memakan kambing yang terpisah dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah dengan berdoa agar diberikan petunjuk kebenaran dan dijauhkan dari kebatilan. Di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami yang batil itu batil dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Demikian khutbah pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam ajaran yang menyesatkan serta menuntun kita menuju jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah muslim dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, orang yang beriman dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengijabah doa hambanya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, kami minta kepadamu hidayah dan takwa. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena tempat pokok ajaran kami. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina. Dan perbaikilah ekonomi kehidupan kami karena tempat kami mengais rezeki. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina. Dan perbaikilah akhirat kami, urusan akhirat kami karena tempat kami kembali. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikan kematian kami tempat beristirahat yang terbaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami berkali-kali setiap hari, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dari akil balik sampai sekarang yang berumur sudah tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimus shalah.